Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang politikus PDIP Harun Masiku, tersangka dugaan kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak-pihak yang sengaja menghalangi pencarian dan penangkapan Harun Masiku, buronan kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019 sampai 2024. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta rupiah untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan. Dia sudah buron sejak Januari 2020. KPK sendiri resmi menetapkan Harun Masiku dan Wahyu Setiawan sebagai tersangka pada 10 Januari 2020. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancamannya adalah paling singkat 3 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara, atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri tidak menyebutkan lokasi mana saja yang sudah disisir tim penyidik dalam upaya menangkap Harun Masiku. Tapi ia memastikan bahwa KPK berkomitmen menuntaskan pengusutan kasus yang menjerat mantan calon legislatif PDIP itu. Sebelumnya, KPK mengaku sudah meminta bantuan Sekretariat NCB Interpol Indonesia untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Dan Interpol sudah menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku. Meski begitu, Indonesia Corruption Watch menilai belum tertangkapnya Harun Masiku adalah bentuk ketidakmauan pimpinan KPK. ICW mengaku hingga saat ini tidak melihat adanya keseriusan dari pimpinan KPK untuk mendeteksi keberadaan Masiku. Selain itu, sejak awal proses penanganan perkara, ICW sudah menduga pimpinan KPK terkesan enggan dan takut untuk membongkar tuntas skandal suap pergantian antar waktu anggota DPR RI. ICW menyebutkan beberapa kejadian yang menguatkan indikasi tersebut, misalnya kegagalan penyegelan kantor partai politik, dugaan intimidasi pegawai di PT IKA, pengembalian paksa penyidik Rosa Purbobekti ke kepolisian, dan pemberhentian pegawai yang tergabung dalam tim buronan KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Sedangkan red notice bagi Harun Masiku itu dianggap ICW hanya sekedar upaya KPK untuk meredam kritik masyarakat. Lalu siapa sebenarnya Harun Masiku? Harun Masiku lahir di Jakarta pada 21 Maret 1971. Dia menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di Watapone, Sulawesi Selatan dan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian dia melanjutkan sekolah tingginya ke Inggris, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Internasional. Sepulangnya dari Inggris, Harun bekerja sebagai pengacara di sejumlah kantor hukum. Pada tahun 2009, ia menjadi tim sukses pemenangan pemilu dan Pilpres Partai Demokrat Sulawesi Tengah untuk memenangkan SBY Budiono. Ia juga pernah menjadi caleg Partai Demokrat dan menjadi tenaga ahli Komisi 3 DPR pada tahun 2011. Kemudian pada pemilihan legislatif 2019, Harun Masiku pindah dari Partai Demokrat ke PDI Perjuangan. Setelah Nazarudin Kemas meninggal dunia, terjadi kekosongan kursi PDIP di DPR, sehingga harus ada penggantinya sesuai dengan ketentuan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Rapat pleno KPU pun memutuskan Rizky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal. Namun PDIP tetap mengusung Harun Masiku untuk duduk sebagai anggota DPR. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang politikus PDIP Harun Masiku, tersangka dugaan kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.